Lanjut di hari ketiga, karena si ibunya Hasan ini khawatir, akhirnya tuh Hasan dibawa ke mantri desa atau ke rumah sakit besar gitulah di desanya. Tapi hasilnya sia-sia karena dokter ngerasa kayak Hasan ini nggak sakit apa-apa, baik-baik aja. Tapi kan waktu pas ada pasien ke rumah sakit nggak mungkin nggak dikasih obat dong. Dikasih lah kayak obat flu segala macem gitu. Tapi ternyata ya hari berikutnya Hasan ini makin lemes. Obatnya tuh kayak nggak kena gitu. Katanya ada kejadian unik banget yang kalau disangkut pautin pakai logika nggak bakal nyambung. Pun juga pas gue baca ini kayak sebenarnya nggak nyambung nih. Tapi mungkin dia ngerasain kayak gini ya dia yang ngalamin gitu ya. Katanya ada satu malam pas Hasan mau tidur, dia itu tuh bisa ngelihat ada dua binatang kayak ngobrol gitu. Nah dua binatang itu tuh cicak sama kecoa. Nah pas gue baca kayak nggak masuk akal gitu kan. Cuman kayak kan kita nggak ngalamin nih. Benar-benar. Hasan denger banget kalau si cicak ini ketawa-tawa. Terus si kecoa ini bilang kayak kasihan anak ini, dia nggak tahu apa-apa tapi harus bayar semuanya. Nah bahkan pas Hasan nyeritain kejadian ini ke keluarganya ya nggak ada satupun yang percaya. Karena ya nggak mungkin lah, masa tiba-tiba ada binatang ngomong. Dicap lah sama keluarganya kalau Hasan nih halu gitu, mungkin lagi sakit. Kasian. Sorry ya kayak orang giting ya nggak sih? Iya kayak orang giting, cuman ya kasian loh. ya lagi kan nggak masuk akal Tapi sebenarnya kan. kalau cicak tuh gue pernah dengar emang ada kenapanya gitu, setahu gue. Kenapa tuh? Oh maksudnya ada kayak sign kenapa dia kayak gitu? Maksudnya ya kayak ada sign atau jin. Hah? Itu tuh bisa nemploknya tuh kayak cicak. Makanya tuh diiniinnya cicak gitu. Oh, iya. Dan itu yang makan anak-anak. Oh gitu. Kalau nggak salah ya, namanya tuh umusibian. Oh tapi make sense Kak. Mungkin bisa jadi Hasan ngelihat cicak kayak gitu karena mungkin si cicak ini bagian dari Korean quote jelmaan something gitu. Iya, nggak sih? bisa. Dia si Hasannya umur berapa tadi? 10 tahun. Iya, Dia masih kecil banget. Karena kalau yang gue pernah jalanin, jadi dia itu pas gue cari tahu, dia tuh makannya anak-anak umur kayak masih kecil, nggak yang belum Ya, belum balik yang lah ya. ambil balik. Oh ya make sense lah ya kenapa si Hasan ngerasa kayak gini kan. Betul. Ini gue lanjutin lagi sampai ada di hari berikutnya. Ini nih hari kelima. Ada satu malam Hasan tuh datengin sama anak kecil tiba-tiba. Ada anak kecil masuk ke kamar Hasan. Hasan pun juga nggak kenal anak kecil siapa. Tapi anak kecil ini ngomong bahasa Jawa. Kalau gue indoin kayak jangan takut. Saya datang ke sini cuman mau ngasih tahu satu hal. Buang uang itu dan pesen saya. Kalau kamu didatengin sama dua cowok yang gak kamu kenal, jangan pernah mau ikut walaupun dia bawain makanan, mainan, atau barang apapun. Pokoknya jangan ikut mereka dan buang uang sisa kamu itu. Nah, abis nyampein itu, si Hasan nih ngeliat anak kecil tuh hilang gitu aja, entah kemana gitu. Hari kelima, ternyata yang dibilang sama anak kecil ini bener, kejadian nih. Karena Hasan waktu pas tengah malam, di kamarnya dia ngeliat ada dua sosok cowok baju putih, kurus, tinggi gitu. Entah dari mana out of nowhere tiba-tiba dia datang. Terus kayak si dua sosok ini tuh kayak ngelambain tangan gitu buat kayak ngajak Hasan ke satu tempat gitu. Nah Hasan jawab kayak emoh gitu, nggak mau. Nah terus pas dibilang emoh sama Hasan tiba-tiba hilang. Coba tidur lagi lah nih si Hasan. Pas dia mau coba tidur lagi nggak bisa, Hasan melek. Ternyata sosok itu datang lagi. Tapi sekarang sosok ini tuh kayak ngebawa mainan sama uang gitu, sambil tetap sama nih kayak ngelambain tangan ngajak Hasan ke satu tempat. Tetap ditolak sama Hasan. Terus tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja, entah kemana. Nah sampai satu momen dimana Hasan tuh ngerasa kayak dua sosok ini kan pasti bukan orang, pasti setan gitu kan. Hasan teriak-teriak lah nih. Pas Hasan teriak-teriak, ada neneknya tuh denger, masuklah ke kamar Hasan. Ditanya sama neneknya kayak, Hasan kenapa? Nah Hasan bilang gak apa-apa, tapi aku ngeliat ada dua sosok. Nah ditunjuklah ke satu titik sama Hasan, aku ngeliat di sana gitu. Pas dicek sama neneknya, ternyata kosong, gak ada apa-apa. Neneknya bilang kayak, ya udah tidur aja, mungkin kamu salah lihat, kamu lagi sakit, udah gak ada apa-apa kok, lanjutlah tidur lagi nih si Hasan. Nah masih di hari selanjutnya, paginya Hasan inget kalau dia itu masih megang pecahan uang 1000-an dari 5.000 yang diambil dari bapak ini nih. Nah buru-burulah dia inget omongan si anak itu harus buang uangnya. Dia buang tuh sisa uang 1.000 itu ke keluar jendela kamarnya. Nah dan katanya dia itu kan ngebuang uang 1.000-nya tuh pas pagi hari. Hasan denger pas banget dia buang uang itu, tiba-tiba ada temennya yang ngambil uangnya 1.000-nya itu. Nah itu paginya. Sorenya Hasan denger, dia dapat kabar
kalau temen yang ambil uangnya itu ketabrak mobil pas lagi ngaji. Wah. Anjing. Nah, di situ tuh temannya Hasan koma 3 hari, dan pas dia sadar, anak kecil ini sadar, ternyata anak kecil tuh cacat, harus diamputasi karena tabrakannya tuh serius banget. Oh my god. Dan update terbarunya katanya beberapa tahun setelah kejadian itu, si Pak Ruslan ini akhirnya meninggal dengan kondisi yang chaos banget, Mengenaskan. gak karuan gitu ya, mengenaskan. Tapi keluarganya dan tetangga-tetangga nggak tahu kayak kenapa tiba-tiba si Pak Ruslan tuh meninggal. Gitu cerita yang gue dapat dari Hasan yang umur 10 tahun. Dia cuma ngambil uang 5.000 doang padahal di jalanan. Tapi ternyata dia bisa dibilang kayak mungkin bakal jadi tumbalnya itu ya. Untung gak kejadian.